Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 3, yaitu Aku Anak Saleh. Adapun submateri yang kita bahas adalah jujur. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru sedang menerangkan kepada para siswanya bahwa memiliki akhlak mulia merupakan dambaan semua orang. Islam sebagai agama dakwah sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Dalam Islam, akhlak mulia merupakan hal yang utama. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak umatnya. Oleh karena itu, untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia harus ditanamkan sejak dini. Perilaku akhlak mulia antara lain jujur, amanah, hormat kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Jujur berarti berkata yang benar dan sesuai antara lisan maupun hati kita. Dalam kata lain, kita tidak boleh berbohong. Berbicara apa adanya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, dan sampaikanlah secara baik. Dalam agama kita, agama Islam, Allah Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan jiwa. Ya, benar anak-anak. Kalau orang yang tidak jujur, katakanlah sering berbohong, itu hatinya bahkan tidak akan tenang kemanapun dia pergi. Karena apa? Dia selalu berbohong dan terus berbohong untuk menutupi kebohongan lainnya. Nah, berikut beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang kejujuran yang menunjukkan betapa pentingnya perilaku jujur serta menjauhi sifat dusta. Nah, perintah Allah untuk berkata jujur terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, dalam surat lain, surat At-Taubah ayat 119, perintah Allah untuk dekat kepada orang jujur yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau yang jujur. Ya, benar sekali anak-anak. Kalau kita dekat dengan orang jujur, pastinya kita akan terbawa juga sifat-sifat mereka, yaitu sifat jujur dan baik, ya. Jadi kita disuruh oleh Allah bergaul, mencari teman dengan orang-orang yang baik. Nah, ada suatu kisah, ya. Pada suatu saat kaum Quraisy ketika itu sedang memperbaiki bangunan Ka'bah. Nah, muncullah perdebatan ketika akan menentukan siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad di tempat yang mulia itu, ya. Semua suku kaum Quraisy itu merasa berhak mendapat kehormatan untuk melakukannya. Mereka akhirnya sepakat siapapun yang besok hari memasuki Ka'bah yang pertama kali, dialah yang akan berhak meletakkannya. Nah, ditunggulah sampai hari besok. Keesokan harinya ternyata Nabi Muhammad lah orang yang pertama memasuki Ka'bah pada pagi hari itu. Tak kala orang-orang melihatnya, semua merasa lega. Ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan Al-Amin, ya, karena dia terkenal dengan kejujurannya. Lalu Nabi Muhammad
memimpin peletakan Hajar Aswad tersebut, ya, dengan mengumpulkan para suku-suku Quraisy itu dan meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah kain, lalu para suku itu memegang ujung-ujung kain tersebut. Maka terjadilah keteladanan, semuanya bisa mendapat kehormatan untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Nah, beliau dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Setiap orang Mekah, miskin atau kaya, memanggilnya dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, mari anak-anak, kita teladanilah sifat Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal ya anak-anak. 1. Apa artinya jujur? 2. Tuliskan pengalamanmu berbuat atau berkata jujur. 3. Apa yang kamu rasakan ketika berbuat dan berkata jujur? 4. Tuliskan contoh jujur sebagai seorang murid. 5. Tuliskan contoh jujur sebagai seorang anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.